Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa di dalam program Arus Hayat Voice. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil judul Kuasa Allah menjadi sempurna di dalam kelemahan manusia. Potongan firman Tuhan saya ambil di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 8 dan 9. Demikian, tentang hal itu, aku sudah berseru 3 kali kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur dari hadapanku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara-saudari, penderitaan-penderitaan dan ujian-ujian sering ditetapkan Tuhan bagi kita, supaya kita bisa mengalami Kristus sebagai anugerah atau kasih karunia dan kekuatan. Karena itu, walaupun Rasul Paulus memohon, Tuhan tidak menyingkirkan duri dari dalam Paulus. Duri itu bisa berupa penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh jasmani yang dialami oleh Paulus yang begitu menyiksa dan membuat dia menderita. Duri bagi kita mungkin adalah kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan yang begitu menindas, menekan, dan menyesakkan kita. Saudara-saudari, Tuhan menjawab doa Paulus yang penuh dengan iman, tetapi bukan menurut cara Paulus. Demikian juga Tuhan menjawab doa kita, tetapi mungkin Dia tidak menjawabnya menurut cara pemikiran kita. Seolah-olah Tuhan berkata kepada Paulus, aku tidak menyingkirkan duri itu, kesulitan itu, persoalan itu, masalah itu, tetapi duri itu kupakai untuk menyempurnakan engkau. Karena di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tanpa duri, kamu tidak akan sadar betapa lemahnya kamu. Sekarang, engkau memerlukan aku menjadi anugerah atau kasih karuniamu. Di dalam pengalamanmu dan kenikmatanmu, kasih karuniaku menjadi kekuatan yang menaungi engkau. Saudara-saudari, apakah anugerah atau kasih karunia? Kasih karunia adalah Allah, Tuhan Yesus sendiri, di dalam kekayaannya, kelimpahannya, keserbacukupannya, keserbaadaannya, menjadi suplai dan kenikmatan kita. Ketika kita menikmati kasih karunia ini, kasih karunia menjadi kekuatan yang menyebar dan menaungi kita seperti sebuah kemah. Kasih karunia ini akan menyokong, menopang, mempertahankan, memelihara kita, dan memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala persoalan, situasi, dan masalah. Agar kasih karunia Tuhan yang cukup dapat dinyatakan, kita tidak bisa menghindar dari penderitaan. Agar kesempurnaan kuasa Tuhan dapat ditunjukkan, diperlukan kelemahan manusia. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengambil kasih karunia Tuhan melalui firman-Nya, melalui persekutuan-persekutuan, doa-doa kita. Kasih karunia Tuhan akan turun menaungi Anda dan saya. Mari kita berdoa untuk firman yang telah kita dengar pada kesempatan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Kasih karuniamu cukup kami pakai. Tuhan Yesus, kasih karuniamu menjadi kekuatan, kuasa yang turun menaungi kami di dalam segala situasi, di dalam segala keadaan kami, maupun di dalam kelemahan kami.
Kasih karunia-Mu memberi kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai-bagai masalah, persoalan, dan penindasan, dan kesesakan yang kami alami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa selama ini kami tidak sadar bahwa Dikau memberikan kasih karunia-Mu untuk kami pakai di dalam segala situasi dan keadaan kami. Tuhan Yesus, tambahkanlah kasih karunia-Mu pada saat ini. Kami berdoa pada saat ini agar setiap diri kami beroleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur di dalam nama-Mu. Amin. Saudara-saudari, demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Tuhan memberkati Anda semuanya. Kasih karunia-Nya menyertai Anda. Amin.